saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, satu kali Tuhan berfirman, kemudian berfirman lagi bisa berbeda, walaupun kondisinya sama. Itu yang patut kita perhatikan. Jadi pesannya ialah hari ini, dengar firman Tuhan dengan baik. Simak apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan dari mimbar gereja, supaya saudara bisa menangkap betul-betul intisari saripati dari firman Tuhan itu dengan tepat dan benar, dan engkau akan mengalami pengenapannya juga sempurna. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan firman Tuhan hari ini memberkati kami, supaya dalam langkah hidup kami ketika kami sakit, kami tidak selalu membayangkan bahwa Tuhan akan buat hal yang sama setiap kali kami mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17, Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Amin. Kenapa saya tadi mulai dengan pendahuluan seperti itu? Karena sesudah ini, lama kemudian menjelang umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, mereka lagi kekurangan air. Dan Tuhan katakan kepada Musa, inilah yang menyebabkan Musa dan Harun dihukum oleh Tuhan. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya hal sedikit ini, hal kecil ini. Perhatikan baik-baik. Sampai di tempat itu, Tuhan katakan, tunjukkan tongkatmu ke batu itu, maka air akan keluar dari dalam batu itu. Tapi Musa kena emosi. Jaga baik saudara sekalian, jaga, jangan buat keputusan ketika engkau sedang emosi ya. Apa dia buat?
Musa datang, dia katakan, dia pukul batu itu, dan air pun keluar berkelimpahan. Tetapi Tuhan kemudian berfirman, karena engkau tidak taat akan firman-Ku, maka engkau dan Harun tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi hati-hati kita dengan perintah Tuhan, saudara sekalian. Begitu juga kita perhatikan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta. Dia pegang saja kepalanya dan dia katakan, melihat imanmu menyembuhkan engkau, dan orang itu melihat. Pada kesempatan lain dia ambil debu dari tanah, kemudian gosokkan ke mata orang itu, dan orang itu basuh mukanya ke kolam Siloam, dan kemudian ia melihat. Pada kesempatan lain tidak. Dia kemudian katakan dia tidak pegang orang itu, katanya, melihatlah engkau. Kemudian dia tanya, sudah melihat? Oh, sudah melihat. Tapi saya melihat orang seperti pohon berjalan. 2 kali, belum pernah terjadi dia 2 kali mendoakan orang. Maksud saya ialah ketika kita terima janji Tuhan, ketika kita terima firman Tuhan, pegang itu titik komanya. Tahun depan dapat firman Tuhan lagi, pegang itu titik komanya, dan lupakan dulu sejenak janji Tuhan yang tahun lalu. Tuhan punya maksud untuk tahun ini seperti apa, tahun depan seperti apa, tahun depan seperti apa lagi. Itulah yang patut kita perhatikan. Di sini, ini permulaan Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya, memberi mereka air minum dari gunung batu, saudara sekalian. Jadi karena itu, ingat firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan bicara lagi, ingat lagi bahwa Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong saudara-saudara sekalian dalam segala bidang kehidupan. Ada masalah rumah tangga, saudara panggil hamba Tuhan, mendoakan rumah tangga saudara, selesai. Tetapi ada rumah tangga juga yang berkepanjangan karena salah satu pihak mengeraskan hati, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, sehingga akhirnya rumah tangga itu berpisah. Tapi tiba waktunya, datang seorang hamba Tuhan menubuatkan bahwa rumah tanggamu pasti dipulihkan. Suamimu yang sudah pergi 5 tahun yang lalu pasti kembali. Sesudah didoakan dan engkau disuruh puasa, 7 hari engkau puasa, kemudian suamimu pulang. Memang dalam keadaan sakit, sakitnya berat. Tapi kan engkau tadi sudah janji, saya akan terima suami saya seperti apapun keadaannya. Dan betul, ini bukan cerita bohong, bukan omong kosong. Kami pernah mengalami hal seperti begitu. Jadi beda cara Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu pegang janji Tuhan dan teliti begitu loh, baca Alkitab ini. Pegang janji Tuhan, teliti, dengarkan apa yang dia katakan. Ingat sampai titik komanya. Jangan sampai kita seperti Musa dan Harun di sini. Ya. Sesudah ini lama kemudian mereka masih ingat terus. Pukul gunung batu, air keluar. Sekali ini Tuhan suruh tunjuk saja dengan iman. Maksudnya iman mereka toh harus berkembang, bertumbuh. Begitu juga saudara-saudara sekalian. Jangan sampai engkau itu sudah 10 tahun ikut Tuhan atau ikut saya misalnya, engkau baru hanya hafal ayat firman Tuhan dari mana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada banyak orang seperti itu. Ya, itu namanya tidak ada perkembangan. Engkau tidak pernah naik dari satu level ke level berikutnya lagi. Jadi maksud Tuhan bukan untuk menghukum Musa dan Harun, tapi menolong mereka supaya mereka seharusnya makin bertumbuh. Dulu pukul batu, sekarang suruh tunjukkan kepada batu. Itu namanya pertumbuhan rohani.
Dan lakukan itu dalam hidup saudara-saudara sekalian, dan engkau akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk mengadakan tanda ajaib dan mujizat dalam hidup kami dengan cara yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa, semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.